Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Puspitasari dari Teknik Informatika kelas C dengan NIM 12170504143. Di sini pada video kali ini saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas UAS saya dalam mata kuliah praktikum aplikasi mobile. Nah, di sini saya membuat video untuk menjelaskan mengenai layout ataupun cara pembuatan aplikasi yang kami buat, di mana yang saya dan juga teman-teman saya kembangkan. Nah, di sini pertama-tama saya sangat senang dan juga bangga di mana dapat berbagi informasi mengenai aplikasi keuangan yang telah saya dan juga teman-teman saya kembangkan bersama-sama. Yaitu aplikasinya bernama Dompet Kos. Nah, aplikasi ini tuh tidak hanya merupakan sebuah proyek bagi kami, tetapi juga sebuah dedikasi kami untuk memudahkan pengelolaan keuangan, khususnya dalam konteks keuangan sehari-hari. Nah, pada presentasi kali ini, saya akan membahas secara rinci mengenai dua aspek penting dari Dompet Kos, yaitu tata letak ataupun layout tampilan awal aplikasi, serta bagaimana kita dapat memulai transaksi dengan mudah dan juga efisien melalui aplikasi ini. Nah, sebelumnya, pada video kali ini kan kita akan membahas membuat bagaimana cara membuat tampilan dari layout untuk aplikasi ini. Nah, memang ada beberapa layout tampilan aplikasi, tapi saya akan membahas dua layout, yaitu tampilan layout halaman utama dan juga halaman untuk transaksi. Sisanya beberapa layoutnya akan dibahas oleh teman-teman saya yang lain. Nah, di sini maka dari itu kita akan bersama-sama menjelajahi desain yang telah kami susun dengan penuh perhatian serta kode-kode yang membentuk fondasi dari fungsionalitas pada aplikasi Dompet Kos ini. Nah, aplikasinya seperti ini ya, seperti tertera pada layar, aplikasi yang sangat amat sederhana. Untuk manajemen keuangan, nah, di mana sedikit mengulas mengenai aplikasi ini, di mana aplikasi Dompet Kos ini merupakan sebuah aplikasi manajemen keuangan yang sangat bermanfaat, terutama di kalangan mahasiswa. Dengan adanya aplikasi ini, mahasiswa tuh dapat dengan mudah mengelola keuangan mereka dan juga memantau pengeluaran yang tidak terduga. Melalui fitur-fitur yang disediakan, kami berharap dapat membantu mahasiswa belajar untuk mengelola keuangan mereka dengan bijak. Nah, di mana serta mendorong kebiasaan hemat dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Maka dengan demikian, aplikasi ini tuh tidak hanya menjadi tugas UAS bagi kami, tetapi juga menjadi teman setia dalam perjalanan finansial mahasiswa menuju kemandirian dan keberlanjutan keuangan. Jadi aplikasi ini tuh memang ditujukan ataupun tidak terlalu dikhususkan, tapi dipotensikan untuk mahasiswa karena memang mahasiswa tuh memiliki finansial di bagian manajemen keuangan itu yang sangat berprioritas. Nah, sehingga memang aplikasi ini tuh memang disediakan untuk semua kalangan, tetapi karena memang dari kami kalangan mahasiswa, maka itu sangat amat berguna bagi mahasiswa terutamanya. Nah, aplikasi ini tuh dapat memanajemen bagi mahasiswa supaya bisa bagaimana sih gitu caranya untuk memanajemen keuangan supaya tidak terlalu banyak pengeluaran ataupun tidak sesuai antara pengeluaran dan juga pendapatan ataupun pemasukan yang didapatkan. Nah, maka kami berharap aplikasi itu sangat berguna gitu bagi mahasiswa. Nah, sesuai pada pembahasan awal tadi, di sini saya akan membahas mengenai bagaimana cara membuat layout ataupun kode apa sih yang ada supaya layout pada tampilan awal aplikasi seperti itu ada gitu. Nah, nanti di akhir video saya akan sedikit jelaskan atau saya akan sedikit demokan mengenai aplikasi ini. Jadi mari langsung saja kita ke pembahasan kode untuk membuat layout pada pertama, yaitu tampilan aplikasi awal dari aplikasi Dompet Kos. Nah, di sini saya sudah membuka ya, ini tuh untuk tampilan pada kode yang akan kami buat. Di sini kami membuat aplikasi ini tuh pada aplikasi Android Studio ataupun bisa di aplikasi Visual Studio, tergantung kebutuhan daripada pengguna. Nah, kami di sini membuatnya pada aplikasi Android Studio. Nah, pertama-tama di sini tuh ada banyak kondimen yang di dalamnya yang bisa digunakan gitu untuk membangun pada aplikasi ini. Nah, di sini saya akan membahas mengenai layout cara pembuatan pada desain
activity main ataupun tampilan awal, dan juga di sini ada fragment add transaction. Nah, di sini tuh fragment ataupun layout di mana untuk untuk lakukan transaksi pada aplikasi. Nah, karena ini bersifatnya layout, jadi ini tuh kita asumsikan belum bisa digunakan ataupun belum ada fungsi untuk memanggil gitu, untuk belum bisa digunakan secara keseluruhan, karena di sini kami kan niatnya hanya untuk membahas membuat layout gitu. Nah, di sini kami akan membuat layout di mana layoutnya tuh akan bisa berbentuk seperti ini. Nah, layout yang kami inginkan ataupun desain yang kami inginkan tuh seperti ini untuk pada tampilan aplikasi. Nah, gimana sih gitu cara membuatnya gitu. Nah, di sini saya akan jelaskan satu persatu mengenai kode kode pada activity main ini supaya bisa menjadi tampilan layout seperti ini. Nah, untuk yang pertama, di sini untuk pada bagian atas ada XML version. Nah, ini tuh untuk ini tuh biasanya bawaan dari sananya udah ada gitu. Nah, tidak perlu diubah-ubah karena ini tuh pada pada XML version ini tuh bisa disebut sebagai baris di mana deklarasi pada versi dari XML-nya sendiri. Nah, di mana pada XML pengkodean ini tuh karakter untuk yang dinamai pada sebuah dokumen XML. Nah, pada dokumen ini, nah dokumen yang kami buat ini, dokumen aplikasi dompet kos ini tuh menggunakan XML versinya tuh 1.0, dan juga dengan pengkodean atau encoding ini tuh disebut pengkodean ya. Pengkodeannya tuh menggunakan karakter UTF-8. Nah, ini tuh biasanya tidak harus diubah karena itu bawaan dari ketika user ataupun pengguna menginstal dari aplikasi Android Studio ini sendiri gitu. Nah, selanjutnya pada baris kedua ini tuh ada Android Constant Layout Widget. Nah, ini tuh sebuah coding ataupun kode untuk membuat layout constant layoutnya sendiri. Nah, di mana ini tuh sebuah elemen root dari layout XML-nya ini, dari root XML ini untuk bisa menggunakan constraint layout. Jadi untuk bisa menggunakan untuk memanggil layout secara keseluruhan pada tampilan aplikasi. Nah, di mana constraint layout ini tuh merupakan elemen dari manajer yang akan memungkinkan penataan elemen secara fleksibel gitu ya, dan secara efisien dengan memanfaatkan constraint ataupun batasan antar elemen, atau dapat dikatakan si constraint layout ini tuh memungkinkan kita untuk mendefinisikan hubungan posisi antar elemen dalam tata letak dengan cara yang fleksibel. Nah, gitu. Jadi untuk ini tuh pemanggilan, istilahnya pemanggilan supaya adanya layout untuk tampilan seperti ini, kotak yang seperti ini. Untuk tata letak ada pada handphone gitu. Nah, selanjutnya ini ada XML Android ini, ada HTTPS ini tuh yaitu sebuah deklarasi namespace di mana menyediakan akses ke atribut khusus di Android-nya. Di dalamnya tuh ada file dari XML ini tersendiri. Nah, jadi itu sama kayak yang ini, kayak yang XML version, jadi itu ada dari sananya gitu. Ketika kita membuat sebuah project, nah ini tuh akan muncul dari sananya gitu. Tidak perlu kita ubah-ubah gitu, karena emang sudah dari versionnya tersendiri. Nah, selanjutnya, di sini ada XML apps. Nah, ini tuh sebuah namespace gitu, di mana memberikan akses ke atribut yang berasal dari library. Dalam hal ini, constraint layout ini tuh, nah yang ini constraint layout dijadikan ataupun digunakan dalam dokumen XML. Jadi ini sebuah pemanggilan ya, pemanggilan di mana supaya akses atributnya tuh masuk ke dalam constraint layout ataupun sistem XML yang ada di dalam sini. Nah, selanjutnya ada Android Layout with yang ini, dan juga yang Hague. Nah, ini ya, yang dua ini tuh merupakan sebuah kode untuk menentukan lebar dan juga tingginya elemen dari root agar sesuai dengan lebar tinggi dari perangkat layar yang kita inginkan. Nah, jadi ini tuh sebuah kode supaya si lebarnya tuh menyesuaikan sesuai pengguna ataupun sesuai yang kita inginkan supaya sama bentuknya seperti perangkat yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Panjangnya segini, lebarnya segini. Jadi menyesuaikan sesuai yang kita inginkan. Bisa kita misalkan ingin lebih besar,
kita bisa lebih besarkan atau ingin lebih kecil dari ini, kita bisa lebih kecilkan. Jadi diatur menggunakan kode ini. Nanti kita bisa ubah match parent-nya apa, diubah menjadi apa, misalkan untuk widget dan juga height-nya. Nah, selanjutnya ada tools contact. Nah, ini tools contact ini tuh merupakan atribut yang menyediakan konteks ataupun merujuk ke aktivitas terkait dengan layout ini. Nah, ini tuh berguna gitu untuk tujuan preview dan juga bantuan pengembangan dari Android Studio ini. Nah, ini tuh biasanya tampilan dari sananya gitu, sama seperti yang XML version dan juga yang Android layout gitu. Nah, itu sistem untuk membantu pengembangan dalam supaya aplikasi ini tuh ada layout seperti yang diinginkan pada desain ini gitu. Nah, selanjutnya ada pada progress bar. Nah, ini ya, progress bar ini tuh sebuah elemen gitu. Ini tuh masuk ke elemen di mana digunakan untuk menunjukkan status pengisian ataupun pemuatan. Nah, pemuatan ini tuh isi nanti tuh ada apa aja yang akan kita masukkan ke dalam desain yang ada di sini. Nah, ini ya desain toolbar, konten, button view. Nah, di sini tuh akan dimasukkan di sini. Nah, atribut pada progress bar ini tuh di mana akan tidak terlihat secara default. Nah, memungkinkan kita tuh bisa mengatur menjadi terlihat pada saat pengisian. Nah, gitu ya. Selanjutnya ada Android ID. Nah, ini ya, Android ID ini tuh bisa didefinisikan untuk memberikan ID pada layout yang menentukan pada progress bar ini itu dapat diakses dan dimanipulasi dalam Java ataupun Kotlin. Jadi dengan adanya Android ID, nah itu bisa mendeklarasikan supaya progress bar ini tuh bisa diakses ataupun dimanipulasi itu diedit-edit ya pada aplikasi ini tuh pada dalam kode Java ataupun Kotlin gitu. Nah, selanjutnya ada nah ini juga sama ya, ini tuh layout ya. Ini layout untuk membuat layout tampilan atasnya. Terus ada di sini bagian app layout constraint button to button of ID content. Nah, di sini, nah ini nih. Ini tuh nyambung ke yang atas ini, di mana menggunakan constraint layout. Nah, constraint layout yang ini untuk menentukan constraint ataupun batasan posisi progress bar terhadap elemen lainnya. Nah, nantinya ini tuh progress bar ini tuh akan dikondisikan oleh si app layout constraint button, terus ada constraint to end off ini, terus ada yang to start, terus to off. Nah, ini tuh akan dikondisikan oleh empat layout app ini tuh untuk menentukan dari batasan posisi progress bar ini tersendiri terhadap elemen yang nantinya akan dibuat. Nah, selanjutnya ada Combogle Android Material App Bar, Material Toolbar. Nah, di mana ini tuh sebuah elemen gitu, elemen yang di dalamnya tuh di mana elemen toolbar yang menggunakan gaya material design yang digunakan untuk menampilkan judul aplikasi, icon aksi, dan juga navigasi. Nah, ini ya, sama kayak yang tadi. Jadi ini tuh semacam desain utama gitu, desain utama untuk membentuk sebuah desain kotak seperti ini. Nah, jadi ketika nantinya kan tadinya kosong nih, nah nantinya kita akan ubah desainnya seperti yang ini gitu. Nah, di sini sama ya, ada Android ID, di mana Android ID itu untuk memberikan ID unik untuk toolbar supaya tidak tertukar ataupun kita dapat mendefinisikannya lebih mudah gitu. Nah, selanjutnya ada Android background. Nah, background ini tuh ya background ya, jadi supaya untuk menambahkan backgroundnya lebih mudah dan juga di mana background ini tuh kita bisa ubah warnanya gitu. Latar belakang pada toolbar menggunakan sumber daya warna dari file res, values, colors. Nah, untuk menggunakan sumber daya warna yang kita tambahkan di bagian res, values, dan juga di sini ada colors. Nah, ini ya, di mana colorsnya tuh banyak. Di sini kami sudah definisikan banyak colors. Nah, karena pada
aplikasi ini kami ingin membuat warna yang cerah, jadi di sini saya mendefinisikan colorsnya tuh warna biru. Bisa aja kita bisa definisikan colors yang sudah dibuat di dalam values ini tuh misalkan warna merah ataupun warna apa, tapi di sini kami memilih untuk warna biru. Nah, selanjutnya di sini ada, nah ini ada min height. Nah, di sini tuh min height ini tuh menentukan ketinggian minimum toolbar sesuai dengan ketinggian action bar bawaan. Nah, jadi di sini kita bisa ubah untuk min height-nya ini tuh segimana gitu, panjang ataupun sesuai dengan toolbar yang di sini. Nah, untuk warna biru ya. Jadi ini kan layoutnya tuh warna biru tadi background yang kami buat. Nah, ini untuk si panjang height-nya kita bisa ubah di sini. Nah, selanjutnya ada app layout to end, to start, dan to off. Nah, ini ya. Nah, ini tuh sebuah eh, posisi di mana untuk bisa menentukan toolbar yang kita buat gitu. Nah, kalau ini kalau ini titik text color ini tuh untuk warna judul dari teks toolbarnya. Nah, di sini saya menggunakan warna judulnya itu putih gitu ya. Nah, seperti ini, putih. Untuk judul nantinya di sini tuh ada putih supaya tidak bertabrakan untuk warnanya. Nah, next selanjutnya ada frame layout. Nah, frame layout ini tuh elemen ya, elemen di mana kontainer untuk menempatkan fragment ataupun tata letak lainnya. Nah, lebar dan juga tingginya dibandingkan nilai ini tuh lebar ataupun layout width ataupun height-nya tuh 0. Nah, untuk menentukan di mana bahwa ukuran akan ditentukan oleh constraint yang didefinisikan oleh constraint layout. Nah, jadi di sini kami ataupun kelompok kami menggunakan 0 gitu untuk lebar dan juga tinggi lebar dan juga tingginya itu 0 dp. Nah, sama ya. Kita jelaskan satu persatu. Di sini ID-nya sama seperti pada yang ini pada progress bar ID-nya untuk memberikan ID unik supaya tidak tertukar. Nah, selanjutnya di sini ini untuk sama ya untuk tadi yang telah jelaskan untuk memberikan lebar dan juga tinggi pada frame layoutnya tuh 0 dp. Jadi 0 dp itu maksudnya tuh supaya menyesuaikan dari telepon ataupun aplikasi handphone yang biasanya tidak perlu diubah karena memang kan biasanya handphone tuh ukurannya sama, tidak berbeda untuk layarnya. Nah, selanjutnya ada app layout dari konsep bottom, terus ada train end, train start, terus train stop. Nah, di mana ini tuh untuk menentukan batasan posisi dari frame layout terhadap elemen lainnya. Nah, itu ada batasannya supaya tidak tidak apa ya, tidak berdempetan dengan elemen lainnya gitu. Nah, untuk frame layout segini karena memang untuk frame layout itu tampilan dari layoutnya ini sendiri, jadi cuman sedikit gitu. Nah, selanjutnya ada eh, material. Nah, ini Google Android material. Nah, ini tuh apa aja sih gitu? Untuk apa? Nah, ini tuh untuk Android material sebuah elemen dari tampilan navigasi bawah yang menjadikan item-item navigasi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, supaya ada item di bawah navigasi seperti ada trash, terus ada status, account, terus ada juga pengaturan. Nah, supaya menambahkan ini gitu. Nah, supaya kan nanti kalau aplikasi tanpa ada bawahan atau istilahnya menu lah, menu di bawah gitu ya. Menu. Nah, oke. Sama seperti yang lainnya, di sini ada Android ID. Nah, ID untuk memberikan ID unik pada button navigation view. Nah, di mana kenapa sih setiap ini tuh ada ID? Karena memang wajib supaya tidak tertukar ketika nanti ada proses ataupun tahap pemanggilan pada saat Android ID ini. Nah, selanjutnya ada Android untuk background. Nah, ini background ya. Backgroundnya mau warna apa sama seperti tadi. Di sini saya menggunakan warna biru. Nah, untuk background ini warna biru ya. Backgroundnya warna biru. Nah, selanjutnya ada nih application inactive inaktif ataupun text upgrade. Nah, di mana ini tuh untuk menentukan gaya indikator untuk item yang aktif. Nah, jadi ketika icon aktif, nah ini tuh akan berwarna abu maaf. Ketika kita pencet ini yang ininya
Oke, nah untuk yang ininya tuh ketika ini tidak terpencet, nah kan ini misalnya di transaksi, nah nanti ketika di statistika akunnya juga settings, nah itu tuh akan berbentuk ataupun berwarna abu supaya kelihatan mana aja yang dibuat, mana aja yang sedang menu mana yang sedang dibuat ataupun dibuka gitu. Nah selanjutnya ada mode. Nah, mode ini tuh mode untuk menentukan bahwa label item itu akan selalu terlihat tidak hanya saat item tersebut dipilih. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan ya. Jadi ketika ketika saya memilih ini transaksi, maka si dari statistik ataupun akun dan juga setting itu akan tetap terlihat pada tampilan awal aplikasi meskipun tidak dipilih, tapi tadi warnanya sedikit berbeda menjadi warna yang lain. Di sini warnanya tuh gray ataupun abu ya, abu di sini. Nah, ketika ini kan putih, nah yang lainnya akan berwarna abu gitu. Nah, ini selanjutnya ada ini untuk berisi navigasi definisi dari item-item untuk pemanggilan, istilahnya untuk pemanggilan supaya button ini tuh berfungsi gitu. Nah, untuk ini sama ya. Ini untuk menentukan layout, untuk panjang dari horizontal ataupun layoutnya tuh mau kayak gimana bentuknya supaya menyesuaikan dari desain yang ini. Menyesuaikan dengan layout utama dari aplikasi. Itu. Nah, ada segi catatan mungkin dari kode dari layout pembuatan activity main ini tuh di mana constant layout. Nah, ini ya constant layout. Pada constant layout di mana atribut app layout. Nah, app layout ini tuh, nah app dari layout ini pokoknya dari app layout keempat ini tuh dapat mengatur hubungan posisi relatif antar elemen di setiap konsep layout. Jadi tanpa kita ubah-ubah, misalkan ketika layoutnya sudah dimasukkan di sini, nah ke bawahnya tuh akan ikut gitu. Nah, jadi tanpa kita perlu ubah-ubah untuk ID-nya tuh akan otomatis diatur posisinya antar elemen. Nah, selanjutnya adapun referensi ke sumber daya eksternalnya tuh beberapa properti seperti warna, tema, dan juga menu diarahkan ke sumber daya eksternal yang didefinisikan dalam border rest. Nah, jadi yang tadi saya jelaskan untuk menambahkan seperti warna, terus gambar ataupun tema dari desain yang ada di latar belakang background ini itu tuh disimpan di dalam folder rest ada dalam project. Nah, di sini kan misalkan project saya. Nah, itu ada di sini di bagian rest. Nah, ini ya, rest layout. Di sini ada bagian values, nah ada color, font, terus ada warna, font ataupun dari jenis dari tema yang akan kita buat. Nah, selanjutnya file eksternal yang digunakan di mana beberapa sumber daya seperti warna juga menu mungkin didefinisikan dalam file eksternal seperti di sini ada yang tadi res, values, colors gitu ya. Nah, di sini. Nah, ini tuh di mana file eksternal yang dibuat oleh kami. Nah, ini tuh file yang menyimpan seluruh color ataupun warna yang akan kami definisikan untuk aplikasi. Nah, di mana ada sedikit kesimpulan pada desain dari activity main ini tuh di mana secara keseluruhan gitu. File ini tuh mendefinisikan tata letak UI untuk sebuah aktivitas Android menggunakan constant layout. Nah, menggunakan ini ya. Constant layout. Nah, di mana progress bar, toolbar ataupun nah ini progress bar, terus ada toolbar frame layout. Nah, ini tuh merupakan digunakan ya untuk menyusun gitu, untuk menyusun dan menyajikan elemen-elemen tampilan pada aplikasi. Jadi dengan adanya ini frame layout, terus adanya progress bar, terus ada toolbar, terus ada button navigation view. Nah, ini tuh supaya adanya elemen-elemen pada aplikasi supaya tidak polos. Nah, supaya adanya ini nih. Nah, ada ini, ada transaksi ini, nah ada ini untuk nanti pada perangkaian layout yang selanjutnya seperti itu. Nah, maka dari itu inilah mengenai penjelasan secara rinci mengenai setiap elemen dalam kode XML tersebut. Nah, dapat dipahami ya bahwa pada keterangan ini tuh hanya fokus pada struktur XML dan juga atribut-atributnya dan tidak mencakup logika ataupun tindakan yang terkait
yang dimana elemen-elemen ini memungkinkan ada pada file Java ataupun Kotlin. Nah, karena di sini saya hanya membahas mengenai layout, jadi kita membahas layout, tidak membahas sampai ke logika bagaimana aplikasinya itu berjalan. Seperti itu. Next, selanjutnya kita akan membahas mengenai desain pada fragment layout transaksi, adanya layout transaksi. Nah, layout seperti ini. Jadi ketika pengguna akan menggunakan mulai transaksi, kita akan bahas selanjutnya. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai layout yang kedua, yaitu fragment transaction. Nah, baik, di sini saya akan membahas mengenai layout yang kedua, yaitu fragment transaction. Nah, jadi ini itu sebuah layout ataupun fragment di mana supaya ketika user tuh tahu aplikasi pada tampilan awalnya seperti tadi tuh bisa untuk bagaimana cara untuk mentransaksi atau layout ke selanjutnya. Nah, untuk layout yang kedua ini tuh misalnya seperti ini. Di dalamnya tuh ada sebuah ketika ingin mendapatkan transaksi ada button income, expense, select date, amount, kategori, count, note, dan juga save transaction. Yang ketika ke save tuh langsung ke save otomatis ke layout yang selanjutnya. Nah, oke, kita bahas dari kodenya. Yang pertama ada frame layout. Untuk XML itu sudah dijelaskan ya pada video yang pertama tadi. Lanjut ke frame layout. Nah, di mana frame layout ini tuh sebuah tata letak utama yang memberikan dasar untuk menempatkan elemen-elemen antarmuka pengguna ataupun UI di dalam aplikasi ini tuh. Nah, di mana sebagai rinciannya di sini ada untuk lebar dan juga tingginya itu diatur menggunakan match parent sesuai pada video yang tadi ya. Jadi untuk mengatur dari lebar dan juga tinggi pada layout untuk desain ini itu menggunakan match parent. Nah, selanjutnya untuk background untuk frame layout ini tuh sendiri ditentukan oleh Android pada maksudnya ditentukan atribut pada dialog Android background. Nah, di sini ya Android background. Nah, untuk di background dari layout dari frame layout yang akan kami buat di sini saya membuat backgroundnya tuh berwarna putih. Nah, ini putih ya sama sesuai. Jadi untuk backgroundnya tuh putih. Nah, di mana untuk gambar pada ini Android background ini tuh merujuk pada latar belakang ataupun latar gambar yang mungkin memberikan elemen desain ataupun tema tertentu. Nah, jadi di sini saat pada Android background ini saya membuat tema dengan warna putih, white. Nah, udah ya. Selanjutnya akan next karena mungkin ini sudah dijelaskan pada video yang pertama sama seperti yang pertama karena di sini hanya membedakan ada frame layout. Jadi untuk sebuah frame ataupun elemen yang nantinya untuk menetapkan elemen-elemen antarmuka pengguna UI. Nah, ini untuk membuat backgroundnya, pemanggilan untuk membuat elemen background dan juga ini untuk pemanggilan elemen ataupun kode supaya menentukan panjang dan juga tingginya tuh sesuai dengan letak seluruh layar perangkat yang kita gunakan. Nah, next yang kedua ada scroll view. Nah, di mana scroll view ini tuh digunakan untuk memungkinkan pengguna menggulir konten jika melebihi batas layar. Nah, jadi misalkan sama seperti handphone, jadi itu bisa di scroll gitu ya untuk dari atas ke bawah, dari atas ke bawah bisa ke atas lagi gitu. Jadi ketika di scroll tuh ada isinya. Nah, di mana untuk rinciannya di sini sama seperti pada frame layout untuk menentukan dari panjang dan juga lebarnya menggunakan layout widget match parent di mana memastikan bahwa kontennya tuh dapat diakses dan digulis secara vertikal seluruh layar. Jadi itu full seluruh layar tuh bisa digunakan maupun ketika scroll ke atas mungkin ke bawah. Nah, sama seperti layar laptop ini ya. Ketika saya gulir ke bawah itu sampai mentok ke bawah layar. Nah, ini juga sama sampai ke atas layar sampai mentok. Nah, di mana maka menggunakan kode match parent. Match parent ini tuh didefinisikan supaya kontennya tuh dapat diakses dan digulir tuh seluruh layar ini tuh full gitu ya, full sama layar dari tampilan aplikasinya. Nah, seperti itu ya, seperti desainnya ini. Nah, jadi ketika di scroll sampai bawah, nah ini tuh
sampai bawah ini tuh ada gitu. Backgroundnya tuh kelihatan nggak sampai hanya sepotong. Nah, selanjutnya ada linear layout. Nah, linear layout ini tuh digunakan untuk menyusun dua elemen anak secara horizontal. Nah, di mana pada elemen ini tuh diatur sebagai horizontal sehingga elemen anak akan ditata secara berdampingan. Nah, nah ini ya. Nah, ini linear layout yang pertama, ini tuh diatur, ininya sama untuk lebar dan tingginya match parent supaya lainnya penuh. Lalu ini orientasi dari aplikasinya tuh bisa vertikal dan juga bisa horizontal. Jadi ketika handphone dibalik vertikal, maka aplikasinya itu akan mengikut ke vertikal. Namun ketika handphone dibalikkan ke horizontal, maka aplikasi ini tuh akan berbalik ke horizontal. Karena di sini linear layoutnya tuh sudah deklarasikan supaya elemen-elemen ini tuh akan ditata secara berdampingan gitu. Nah, oke, selanjutnya di sini ada text view. Nah, text view ini tuh merupakan sebuah tombol lah, tombol untuk membuat tombol. Text view ini tuh sebuah elemen ataupun kode, maaf, nah, membuat kode supaya bisa membuat button. Nah, di sini tuh button yang kami buat itu ada button income dan juga expense ataupun income itu untuk penghasilan dan juga expense untuk pengeluaran. Nah, di mana tombol ini tuh sebagai pilihan untuk pada saat nanti jenis transaksi. Nah, misalnya seperti ini. Kita akan membuat tombol ini income dan juga expense. Nah, ini tombol ini dan juga tombol ini. Nah, ini tuh untuk penghasilan, ini untuk pengeluaran. Nah, sama ya seperti yang pada sebelumnya, di sini kita membuat ID-nya dulu, ID untuk Android-nya, untuk referensi dalam kode Kotlin ataupun Java. Nah, untuk ini pengaturan widget dan juga height, margin, background, tata letak, font, ataupun dari padding-nya sendiri itu bisa diubah. Nah, di sini saya menggunakan lebarnya pop contact ataupun tidak seluruh layar, hanya sebagian supaya bisa berdampingan setengah dengan eh, expense dan juga income ini. Nah, jadi di sini bukan warm contact, lalu tingginya juga sama untuk marginnya menggunakan 10 dp, baiknya tuh selisih dari ini tuh ada satu biar tidak terlalu berdempetan. Nah, untuk backgroundnya tuh default ya, default selektornya maksudnya tuh default dari background bawaan dari frame layoutnya itu putih. Nah, selanjutnya ada fontnya medium, Roboto medium ini bisa diubah ke font apa aja, tapi di sini kami menggunakan Roboto medium supaya lebih formal dan juga emang kebanyakan aplikasi menggunakan ini gitu. Nah, selanjutnya ini ada gravity-nya center. Center tuh maksudnya secara ini tuh bisa lebih ke menyesuaikan ke frame layout yang ada. Nah, selanjutnya ada paddingnya 12. Nah, ini Android tag-nya tuh income. Nah, ini kalau misalnya kita ganti misalkan dengan apa aja, nanti di sini akan ganti bukan income, tapi yang kita masukkan di sini. Nah, yaitu Android text itu nama dari toolbar yang ataupun tombol yang kita buat. Oke, nah untuk tombol ataupun text field yang kami buat, yaitu yang kedua ada expand. Sama ya seperti yang tombol income, di sini dipakai ID-nya sesuai dengan nama dari tombol yang akan kita buat. Terus layout dari lebar dan juga tinggi juga sama, kita menggunakan warm context supaya bisa berdampingan di income ini, di pemasukan ini, supaya pengeluaran itu bisa berdampingan sejajar gitu. Nah, sama ini juga menggunakan marginnya 10 dp, baiknya 1 untuk default dari backgroundnya sama, menggunakan default dari frame layoutnya, untuk fontnya juga sama, Roboto medium, untuk gravity-nya center supaya sama seperti yang income, jadi menyesuaikan dari frame layout yang ada. Nah, untuk paddingnya 12, nah, untuk nama dari tombol buttonnya tuh expand. Nah, itu mungkin untuk linear layout ya segini karena memang di sini kami membuat dua dua button jadi segini untuk codingan membuat linear layout. Nah, selanjutnya pada
teks. Pada selanjutnya ada teks input. Nah, teks input. Sebentar. Selanjutnya ada teks input. Nah, ini ya. Ini ada teks input. Teks input ini tuh sebuah teks di mana deskripsinya tuh digunakan gitu untuk memfasilitasi manajemen input teks dengan label yang dapat bervariasi gitu. Nah, di sini teks layoutnya seperti ini. Nah, ada select date, amount, kategori, account, not. Nah, seperti ini ya, seperti ini ya. Jadi kita akan membuat button lah, istilahnya button untuk adanya memilih untuk tanggal, terus ada harga, kategorinya apa, account, lalu selanjutnya ada save transaksi. Nah, pertama kita membuat dulu dari material dari teks input layoutnya. Nah, sama ya di sini untuk lebarnya match parent supaya full satu layar, untuk tingginya juga sama. Kita menggunakan marginnya itu 10. Nah, marginnya supaya tidak terlalu berdempetan dengan yang atas. Nah, oke, selanjutnya ini ada untuk teks input edit text. Nah, edit text ini tuh untuk select date. Nah, karena di sini select date berarti untuk menambahkan yang ini, menambahkan tanggal. Nah, kita akan membuat layout ataupun button untuk menambahkan tanggal. Nah, di sini sama ya seperti biasanya seperti yang di atas ini kita menggunakan menambahkan ID ID untuk kategorinya, lalu ada panjang dan juga lebarnya kita sama ini yaitu full layar untuk match parent dan juga work content. Nah, fokus disable maksudnya tuh dari fokus disable itu memberikan tata letak supaya itu selalu fokus ataupun selalu ada. Nah, ketika dipencet, ketika untuk aplikasi ini dipencet, maka itu tulisan select datanya tuh apakah mau selalu ada keterangannya atau tidak. Nah, di sini saya memilih untuk tidak. Jadi ketika pencet select data, nah itu akan tampil muncul kalender. Jadi ketika button select date ini tuh tidak perlu ada lagi. Makanya di sini false. Tapi ketika untuk misalkan pengguna ataupun user ingin terus terus mengadakannya di tampilan ini meskipun berbarengan dengan kalender, maka di sini bisa dimasukkan bukan false tapi ya itu true ya. Nah, untuk ini namanya Android Hit tuh nama darinya itu saya akan beri nama select date. Nah, ini untuk penutupnya ya, untuk penutup dari text input edit. Nah, selanjutnya ada number. Nah, atribut number. Ini atribut yang number, amount ya amount. Amount tuh maksudnya tuh harga ataupun jumlah uang yang akan dimasukkan. Sama seperti yang di atas kita buat layoutnya, layout untuk text input. Nah, ini layoutnya sama seperti yang ini disamaan supaya supaya ini kan desainnya sama ya, biar sama kayak gini. Nah, sama panjangnya sama, lebarnya sama, bahkan padding dan juga ukurannya tuh sama. Nah, bisa ditambahkan. Nah, yang jadi pembeda mungkin di sini. Yang jadi pembeda itu namanya, karena sebelumnya tadi select date untuk menambahkan tanggal ataupun bulan. Nah, di sini tuh month dengan tipe inputannya tuh berbentuk number ataupun angka gitu. Jadi ketika month ini dipencet, maka yang keluar itu bukan, kan kalau yang ini tuh yang keluarnya akan kalender. Nah, tapi untuk yang ini keluarnya tuh bukan teks, tapi inputan untuk angka seperti 1, 2, 3, 0, 0, 9, nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat kategori. Nah, ini ya, ketiga tuh kategori. Nah, kategori sama ya untuk layoutnya dibuat sama seperti yang ini. Cuma di sini ada tambahan untuk focusable-nya false supaya tidak ya supaya tadi ketika ini dipencet kan karena di sini kami membutuhkan beberapa kategori. Misalkan ada kategori untuk penyimpanan ataupun untuk
tabungan untuk apa? Nah, nanti itu ada beberapa pilihan. Makanya di sini ketika kategori dipencet, maka dari layout yang akan ada tulisan kategori itu tidak 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 dimunculkan. Nanti akan dimunculkannya yaitu lewat pilihan yang selanjutnya. Nah, jadi di sini fokusable-nya tuh false. Nah, sama di sini untuk ID-nya tambahkan, terus layout-nya juga sama. Fokusable disamakan seperti pada pembuatan button-nya. Nah, di sini untuk namanya kita ubah menjadi kategori. Nah, selanjutnya yang keempat, di sini akan membuat account ataupun eh, jenis-jenis untuk memasukkan uangnya. Nah, ini sama ya. Karena nanti ada banyak pilihan yang akan dimasukkan. Misalkan di sini tuh ketika nanti tuh kami tuh pengen ketika ini tuh dimasukkan nanti ada keluaran bank. Misalkan untuk jenis transaksinya tuh cash, bank atau transfer ataupun Shopee Pay Dana, nah ataupun yang lain-lain. Jadi ketika ini dipencet akan muncul button pilihan yang lain. Maka di sini fokusable-nya sama juga fails. Nah, ini untuk ID-nya sama ditambahin sesuai dengan namanya. Terus panjangnya juga lebarnya disamakan. Lalu di sini fokusable-nya false, karena di sini false kita samakan. Nah, untuk namanya kita ganti menjadi account. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir kita membuat button note. Note itu catatan. Jadi misalkan kita memasukkan uang, nah catatannya tuh uangnya tuh jenisnya tuh mau untuk apa? Misal untuk makan, atau untuk bayar kosan, untuk bayar listrik, ataupun bayar wifi. Nah, maka di sini kita sama buat untuk jenisnya tuh ini tuh bisa dimasukkan secara teks secara langsung. Misal ketik jajan, nah itu langsung jajan tanpa ada perlu pilihan button yang lain. Nah, maka dari itu di sini untuk jenisnya langsung tambahkan untuk widget lebar, tinggi, dan juga marginnya disamakan, tetapi tidak menambahkan fokusable karena untuk jenis yang dimasukkan itu langsung teks, berbentuk teks. Nah, tambahkan ID, untuk lebar widgetnya sama, height-nya sama. Nah, untuk nama dari buttonnya itu kita ubah menjadi not. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, ini tuh ada ini button yang terakhir, save transaction-nya. Ini button untuk memulai transaksi ketika sudah memasukkan semua data yang dimasukkan di sini. Nah, kita buat di sini button ya. Button namanya button sama seperti sebelumnya kita menambahkan ID dari buttonnya. Lalu lebar dan juga tingginya disamakan sesuai dengan pada tampilan layout pertama, layout yang awal supaya menyesuaikan dengan tampilan layar pada perangkat. Nah, selanjutnya marginnya 10. Gravity-nya center, maksud center tuh jadi supaya lebih terlihat ada di tengah-tengah. Nah, ini tulisan save transaction-nya tuh dari tengah-tengah, bukan di pinggir kanan ataupun pinggir kiri gitu. Nah, selanjutnya ada app corners radius. Nah, ini tuh ini sebagai catatan ya. App corners radius ini tuh digunakan untuk memberikan estetika sudut melengkung pada tombol sesuai dengan pedoman desain pada material. Nah, ini supaya radius ini tuh bisa terlihat dari jarak 3 dp gitu. Nah, mungkin segitu untuk membuat desain antarmuka dari frame layout untuk pada fragmen transaksi. Nah, jadi sedikit kesimpulannya, pada kode ini tuh membentuk, kode. Nah, kode ini tuh membentuk antarmuka pengguna yang responsif dan estetis untuk menambahkan transaksi pada aplikasi Android. Nah, di mana pada tata letak yang dirancang ini tuh untuk memudahkan ataupun memastikan visibilitas dan penggunaan yang mudah pada berbagai perangkat dan juga berbagai ukuran layar. Nah, penggunaan scroll dari layout yang tadi digunakan itu memastikan bahwa aksesibilitas konten pada layar yang lebih kecil. Nah, sedangkan pada elemen desain material seperti teks input layout, nah ini banyak yang ini, nah itu berfungsi dan sudut melengkung pada tombol untuk bisa menambahkan sentuhan modern pada sistem antarmuka UI yang kita
gunakan gitu. Nah, dengan menggabungkan semua elemen ini, maka antarmuka pengguna yang dibangun memiliki fungsi yang baik dan juga memberikan pengalaman pengguna yang menyenangkan. Maka presentasi dapat mencakup gambaran keseluruhan tentang kegunaan dan juga desain yang telah diimplementasikan dalam kode XML yang telah dibuat sebelumnya. Seperti itu mungkin penjelasan untuk membuat layout dari fragment add transaction. Sebenarnya mudah ya. Jadi karena tadi sudah menggunakan ini, kategori ini, scroll view ini, makanya aplikasinya itu akan membuat menjadi aplikasi yang interaktif. Seperti itu. Mungkin selanjutnya di sini saya akan sedikit mendemonstrasikan atau mendemokan aplikasi yang kami buat supaya lebih paham dengan tadi fragmen yang saya buat meskipun dua karena sisanya akan dibahas oleh teman saya. Maka dari itu, selanjutnya di sini saya akan mendemonstrasikan sedikit mengenai aplikasi yang telah saya dan juga kelompok saya buat. Nah, baik, ini untuk aplikasi yang telah kami buat ya. Jadi di ini tuh aplikasi dompet kos ataupun dompet keuangan. Nah, ini untuk tampilan gambar awal aplikasinya. Ketika sudah diinstal, ini aplikasi yang akan gambar ataupun logo yang akan muncul di handphone. Ketika diklik ini tampilan layar utama, layar awal yang telah kami tadi ataupun kita buat ya, kita jelaskan. Nah, ini ada transaksi, button transaksi, status, account, settings. Nah, selanjutnya kita akan memulai gitu. Nah, ini ada Modly itu semacam jenis ataupun riwayat yang telah kita transaksi, ada kalender sama Rinats. Nah, karena memang tidak ada ini, belum ada data yang dimasukkan, baru ini ya, baru ada data ini, maka kita akan coba masukkan gitu. Nah, pertama misalkan kita tambahkan, nah, saya mendapatkan pemasukan income berarti nah untuk datanya misalkan tanggalnya hari ini saya memasukkan uang. Nah, ini jumlah uangnya masukkan misalkan saya masuk 100.000. Nah, sudah ya 100.000. Selanjutnya untuk kategorinya kelas, salary, business, invest ataupun yang lain saya pilih salary aja teman-teman. Nah, nah di sini misalkan metodenya tuh cash, bank, dana, GoPay atau misalkan saya mendapatkan uang cash dari orang tua saya, nah maka saya pilih cash. Nah, misalkan untuk 100.000 tuh untuk uang makan. Uang makan. Nah, oke, jika sudah kita save. Nah, udah save. Nah, di sini udah ada ya. Untuk hari ini daily. Nah, hari ini saya mendapatkan uang pemasukan 100.000. Nah, ini untuk riwayat dari keseluruhan. Nah, misalkan saya nambahin lagi untuk pengeluaran nih. Pengeluaran hari ini saya mengeluarkan uang 20.000. 20.000 untuk kategorinya lainnya. Kalau misalkan via cash untuk 20.000 misalkan jajan. Nah, jika sudah save. Nah, nih ya, jadi dari uang 100.000 kita tuh keluarin uang 20.000. Saya mengeluarkan uang 20.000 di hari ini. Jadi total uang yang saya ada uang yang masih ada di saya itu sekitar 80.000 gitu. Jadi ini tuh aplikasi yang bisa manajemen. Nah, ini ya. Ini total riwayat dari keseluruhannya. Jadi ketika tadi saya tanggal 4, misalnya tanggal 4 saya masukkan uang 50.000. Nah, jadi totalnya ketika sudah tambah 100.000 dan juga ketika sudah dikeluarkan total keseluruhan uang saya itu ada 130.000 gitu ya. Nah, ini lihat kita statistiknya. Income, expense, account. Nah, ini setting. Seperti itu mungkin ya. Untuk aplikasinya sangat sederhana. Jadi misalkan, kalaupun misalkan nih, saya lupa untuk tidak mengisikan
ataupun tidak memasukkan jumlah pengeluaran atau pemasukan saya ke dalam aplikasi ini, nantinya aplikasi ini tuh akan memunculkan notifikasi pop-up di aplikasi atau perangkat kita, di mana akan ada pop-up, misalkan pop-up-nya tuh apakah Anda tidak melakukan transaksi hari ini, ataupun apakah Anda tidak melakukan pemasukan hari ini. Nah, nantinya tuh aplikasinya tuh akan muncul notifikasi ataupun peringatan seperti alarm, sehingga kita tuh akan terus ingat supaya terus memasukkan data uang kita di sini. Jadi bisa memanajemen kayak uang kita tuh tinggal berapa. Misalkan nah, manajemen uangnya tuh untuk hari ini tuh harus cukup sekian, untuk hari ini tuh harus cukup sekian. Nah, sehingga aplikasi ini tuh sangat amat membantu manajemen keuangan mahasiswa seperti itu. Untuk penjelasan aplikasi. Jadi aplikasi ini tuh kami rancang sebaik dan sebagus mungkin untuk bisa apalagi ini uang ya, jadi uang tuh bersifatnya tuh ya nyata tapi tidak terlihat, jadi bisa dikatakan supaya bisa lebih manajemen aja gitu. Nah, mungkin seperti itu penjelasan mengenai aplikasi yang saya buat, ataupun tadi saya telah menjelaskan layout dari dua layout yang saya jelaskan untuk membuat tampilan pada aplikasi ini, yaitu pertama untuk layout awal, untuk layout main activity, layout pertama aplikasi, yang kedua untuk layout untuk yang ini, layout untuk menambahkan transaksi seperti ini ya. Gitu. Jadi itu aja mungkin pembahasan mengenai layout yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada terdapat banyak kekurangan ataupun kesalahan, karena di sini kami masih sama-sama belajar, sehingga dengan adanya aplikasi ini saya juga berharap supaya bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan juga bisa bermanfaat untuk masyarakat khalayak umum lainnya. Maka dari itu, sekian dan terima kasih video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.